Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini saya dengan Ustadz Yakub sedang berada di salah satu bangunan. Namanya apa ini, Ustadz? Ad-Diwan. Ad-Diwan ya, Ad-Diwan ya, Ustadz ya. Diwan ini ada di Madain Soleh, yang merupakan salah satu juga bangunan yang penting yang ada di Madain Soleh ini ya. Sahabat yang dicintai Allah, saya dan Ustadz Yakub datang ke sini juga bukan untuk menikmati indahnya pemandangan alam di sini, tidak, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk bisa menikmati tempat ini. Kita kesini dalam rangka untuk bakin, dalam rangka untuk mencoba untuk menangis ya. Tetapi menangis bukan menangis sekedar meneteskan air mata saja, tidak, tetapi mencoba untuk melihat kembali ternyata tempat ini pernah menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dulu Allah Subhanahu Wa Taala mengadab satu kaum yang bernama kaum Tsamud dengan berbagai macam kesalahan yang ada pada diri mereka itu. Dan yang kita takutkan, Ustaz, jangan-jangan sifat-sifat kaum Tsamud itu ada pada diri kita gitu. Dan na'udzubillah min daliknya, yang kita takutkan kita justru diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat itu. Maka ini yang perlu untuk kita pelajari bersama. Ustadz, ini namanya Diwan ya, Ustadz ya? Betul, Ustadz. Ini kira-kira fungsinya apa nih, Ustadz, kalau bisa dijelaskan ke kita nih, Ustadz? Diwan ini merupakan tempat berkumpulnya kaum Tsamud tadi untuk menyembah berhala-berhala mereka. Oh gitu ya. Mereka berkumpul di sini. Jadi mereka berkumpul di sini. Ini tempat kumpul mereka ya, mungkin. Lalu mereka meletakkan persembahan di sekitar sini atau mungkin di depan situ ya, Ustadz ya. Kalau kita lihat ada altar naik celah gitu ya ke atas ya, ada tangga naik ke atas. Kaum Tsamud ini kaum yang diberikan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum di mana mereka tinggal dulu, tempat ini tempat yang subur, tempat yang kalau bahasa kita mungkin sekarang gemah ripah, loh jinawi ya. Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan sampai sekarang pun kita masih lihat ya, Ustadz ya, di seputaran sini masih banyak hijau-hijau perkebunan gitu. Di perjalanan kita melihat juga banyak hijau perkebunan. Ditambah lagi dengan pemandangan yang begitu indah ya, bukit merah, hijau, hitam, beraneka warna. Sampai ketika kita melihat aspalnya saja menjadi hijau ya, karena mata kita disuguhi dengan berbagai macam aneka warna. Melihat aspal yang hitam itu jadi seolah hijau gitu. Nah, ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud, tetapi kaum Tsamud mengingkarinya. Kaum Tsamud bukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi justru mereka menyembah berhala. Mungkin saya tidak temukan ya, kita tidak temukan ada berhala khusus gitu di sini, Ustaz ya. Tapi mungkin dari bentuk pahatan-pahatannya itu seolah-olah seperti gambar seorang dewa, seorang manusia yang mereka pahat dan mungkin mereka sembah. Termasuk tempat ini, tempat di mana mereka, tadi Ustadz Yakub bilang, mereka memotong sesembahan lalu dipersembahkan kepada dewa mereka. Nah, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Soleh. Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi Soleh dari kalangan mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Soleh untuk mampu mendakwahkan tauhid. Maka kalau kita lihat dalam beberapa cerita tentang Nabi Soleh, Ustaz, di dalam surah An-Naml, di dalam surah Hud, banyak sekali poin-poin yang Allah tekankan agar mereka ini menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya dengan Ustadz Yakub sudah berada di depan salah satu komplek bangunan yang ada di Madain Soleh ya. Inilah penampakannya, sahabat ya. Jadi kita sedang berada di lokasi Qasrul Bint. Nah, ini namanya Qasrul Bint. Qasrul Bint ini untuk apa, Ustaz? Berkumpulnya apa? Para putri ya, perempuan-perempuan, putri-putri dari keturunan-keturunan bangsawan mungkin ya, Ningrat. Ini rumahnya seperti ini. Nah, kondisinya, sahabat, ini 1500 sebelum Masehi. Kalau sekarang 2000 berarti kurang lebih sudah 3500 tahun kondisi bangunan ini ya. Dan bisa kita lihat ini, memang beda dengan Petra. Salah satu yang menonjol kalau saya boleh ceritakan, kalau di Petra, satu, dia sudah mengenal ukiran lengkung ya. Ini kalau untuk ukuran 3500 tahun yang lalu, saya kira sungguh menakjubkan ya. Peradaban yang luar biasa gitu. Nanti kita bisa lihat itu lurus sekali, itu tembok itu lurus. Pahatannya masih lurus sekali, lurus. Ya, memang batunya adalah batu-batu yang lunak untuk dipahat. Nah, tapi ini sudah menunjukkan bagaimana kehebatan mereka. Kita masuk ke dalam.
suasana di dalamnya seperti ini. Ini tingginya juga sama dengan pintunya dan terasa nih. Oh, saya juga ya mungkin kurang lebih 2 meter seperempat. Dan tidak terasa panas ya. Jadi adem, sejuk. Dia sudah pintar untuk membuat bagaimana pola bangunan ya. Jadi sirkulasi udara itu masuk dan bisa keluar dengan dingin. Nah, di sini ada kamar-kamar mungkin yang disediakan atau bilik-bilik yang disediakan untuk mereka tinggal, ada 5 bilik ya. Dan tentunya model dalam ruangannya berbeda antara satu dengan yang lain. Ada, nanti kita lihat ada tempat-tempat yang disediakan dengan rak-rak gitu ya, biasanya kita mungkin untuk perlengkapan, ada juga yang lain. Nah, ini bentuknya seperti dicacah begini ya, tidak. Kalau di depan halus, kenapa ini tidak halus? Mungkin ini adalah motif ya. Jadi motif temboknya karena kala itu kan wallpaper, bahasa kita kan ada wallpapernya ya. Jadi mereka sengaja bikin motif yang seperti ini yang kala itu memang tidak dikenal cat ya, alami saja dari batu gunung. Saya teringat dengan salah satu firman Allah dalam surah Al-Fajr, Ustaz, berkaitan dengan cerita kaum Tsamud. Wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Allah sampaikan dengan kalimat tegas kaum Tsamud. Kaum Tsamud, bahwa kaum Tsamud itu punya kemampuan jabus sakhra. Dia mampu untuk melubangi gunung bilwad di lembah, dan ini tempatnya lembah ya Ustaz ya. Jadi kekuatannya luar biasa ya. Dia punya keahlian sahabat, dia punya kecerdasan, dia punya kemampuan yang mungkin untuk saat ini mampu membuat orang itu tercengang secara duniawi. Tetapi kenapa ini tidak menjadi sesuatu yang mampu untuk dibanggakan? Karena apa? Kemampuan dan kecerdasannya itu tidak diimbangi dengan kecerdasan iman. Maka disampaikan oleh Allah dalam ayat berikutnya, mereka itu taghaw fil bilad, mereka itu sombong orangnya, fa'aktsaru fihal fasad, dan dia itu memperbanyak perbuatan-perbuatan fasad, kerusakan. Kalau kita lihat kalimat fasad di sini, kerusakan apa? Mereka membangun kok, mereka mampu membuat peradaban kok disebut kerusakan? Maka kalau bisa kita simpulkan, kerusakan yang disampaikan oleh Allah di sini adalah kerusakan iman, kerusakan akhlak. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari sini sahabat, semaju apapun sebuah peradaban, secanggih apapun kemampuan seseorang untuk menciptakan hal-hal yang spektakuler, kalau tidak disertai dengan kecanggihan dan kehebatan iman, maka tidak ada apa-apanya di mata Allah. Dia la yusawi janaha ba'udah. Dunia dan isinya saja itu tidak, di mata Allah tidak ada bandingannya dengan sayap nyamuk ya, kalau tidak diiringi dengan keimanan. Maka ini pelajaran penting buat saya, buat Ustaz Yakub dan kita semua, bahwa hati-hati dengan orang-orang yang terlalu sombong dengan kecerdasan, terlalu sombong dengan kemampuan dan kehebatannya dalam membuat sesuatu yang spektakuler dalam sebuah peradaban, kalau tidak dibarengi dengan keimanan. Karena ketika dia melakukan hal yang seperti itu, justru itu yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, ini adalah penampakan bentuk-bentuk batu yang ada di Madain Saleh ya. Mungkin agak sedikit punya tekstur yang beda ya. Unik ya, lucu, batu tapi seperti kayu dimakan rayap. Nah, inilah bentuknya dia, batu-batunya. Dan ternyata tanah ini Allah tidak banyak berikan perubahan, atau Allah berikan sisa dari kehidupan kaum soleh agar kita mampu untuk mengambil hikmah. Kami sedang berada di depan gedung atau bangunan yang menjadi ikon juga untuk Madain Saleh ya, namanya Al-Farid. Jadi salah satu sebab dia memiliki nama Al-Farid itu karena dia memiliki tekstur yang agak sedikit berbeda. Ternyata itu menjadi hina, bahkan bukan hanya sekedar hina ya. Pembangkangan mereka terhadap Allah, ketika mereka menyekutukan Allah,
menjadikan tandingan bagi Allah gitu ya. Mereka mempersembahkan sesembahan, menyembah berhala, ternyata itu yang menjadi pangkal keburukan kehidupan mereka. Maka Allah sampaikan bagaimana itu Ustaz dalam surah Al-Fajr juga lanjutannya. Allah Subhanahu wa taala katakan wasabba alaihim rabbuka sauta azab. Allah limpahkan kepada mereka itu berbagai macam azab. Hati-hati sahabat. Kita belajar dari tempat ini, dan ini yang menjadi inti, bahwa ternyata pengingkaran seseorang kepada Rabb Subhanahu wa taala ketika mereka kufur terhadap apa yang sudah disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, merusak keimanannya dengan kemaksiatan yang ada pada mereka, dan ternyata ini yang menjadikan mereka mendapatkan berbagai macam adab. Adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud ini adalah petir. Petir itu membunuh mereka semua yang ada di sini. Tidak cukup itu, mereka digoncangkan sehingga semua bangunan mereka ini hancur dan mereka terkubur dari hasil kecerdasan yang mereka miliki. Ini yang disisakan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sisakan sebahagian, ini bukan semuanya. Allah sisakan sebahagian agar kita sebagai manusia ini mampu untuk mengambil i'tibar, mengambil ibrah. Disinilah tempat lokasi di mana seorang manusia atau satu kumpulan manusia diazab oleh Allah dengan kecerdasannya. Bahkan azabnya itu mereka menderita dengan kecerdasan yang mereka miliki, karena rumah-rumah yang mereka banggakan ini, rumah-rumah yang mampu melindungi mereka itu bahkan terkenal di seantero jagat ini, justru itu yang ambruk dan mencederai mereka, bahkan membunuh mereka. Semoga ini juga menjadi pelajaran. Hati-hati kalau hidup kita ini saat ini merasa susah, banyak kesempitan dalam kehidupan. Coba lihat dulu deh ke kita. Jangan-jangan ada kemaksiatan yang kita kerjakan, ada pengingkaran dan pembangkangan dari perintah-perintah Allah, sehingga itu tidak kita kerjakan. Ada kewajiban yang Allah perintahkan, kadang-kadang kita masih menduakan kewajiban itu dengan yang lain. Jangan-jangan ini merupakan awal di mana Allah berikan sauto azab, berbagai macam bentuk azab. Azab tidak harus seperti azabnya kaum Tsamud, tapi bisa jadi berupa kesempitan, kesulitan hidup. Kita rasa kehidupan kita senantiasa dihiasi dengan ketidaknyamanan, was-was, sedih. Dan yang paling parah lagi adalah ketika kita diazab dengan tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah. Susahnya kita sholat, susahnya kita tadabbur, susahnya kita baca Quran, beratnya kita bersedekah walaupun kita mampu. Hati-hati, ini adalah azab yang terberat bagi kita. Karena ketika Allah sempitkan seseorang untuk tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah, maka pada hakikatnya Allah tidak ridho bagi dirinya untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan tidak ridho untuk bisa mendapatkan rahmatnya. Azab terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika Allah lalaikan hamba tersebut daripada mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, dan semua pelajaran yang ada di sini semoga bisa menambah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan inilah poros surga.